situ. Sadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followermu semua dimanapun berada. Waduh, pagi ini saya lagi senang. Wah, karena pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi pagi saya sudah bikin pertanyaan buat followermu semuanya. Kira-kira kalau misalnya permintaan atau usulan dikabulkan, waduh, dituruti Mas saya. Apa harapan kalian atau followermu semua terhadap pemerintah desa? Waduh, jawabannya pirang-pirang sampai bingung aku milih ya. Tapi pagi ini saya malah judulnya malah aneh ya, karena saya teringat dengan seseorang. Wah, beliau senantiasa ngomong gawan bayi. Makanya gawan bayi ini kemudian jadi sesuatu yang harus dibicarakan. Bisa ditekuk apa ora ya, gawan bayi. Cak sapa sing juara siji karnaval? Oh, takon karnaval kita keji. Oh, itu gak juara niku. Itu kan parade ya karnival gitu. Takaji Genji. Pagi followermu semuanya. Wah, saya lagi ngopi, di sini ada gedang goreng. Wah, ini kayaknya ada tamu spesial saya nanti itu. Kita ngomongin apa ya iku mau? Itu soal gawan bayi rek. Jadi kalau soal usulan dituruti kemudian pemerintah desa kudu ya apa? Nek sing ngomong sing amin gak popo. Lek iso dipadakno perangkate ambek KDC masa jabatane. Waduh. Atau tadi juga ada yang ngomong, waduh saya itu wis praino ae bansos rata-rata dulure dhewe. Wah, opo iki ya. Ada juga yang berharap pelayanan 24 jam. Ya oleh di desa pelayanan mesti 24 jam soalnya. Wah, kades iku wis ngalor ngidul nggo stempel ya. Wah. Pagi followermu semuanya. Wah, spesial assalamualaikum mesin pagi, Mas Ali selamat pagi juga. Rejo Solor ini kayaknya ya. Temanya gawan bayi kita akan membahas karena insya Allah bentar lagi nih. Wah, bentar lagi nanti masuk di frame kita sudah ada tempat duduk ada beliau, wah, Bapak Ketua Komisi Siji. Ini kayaknya sudah siap-siap ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi semua yang berada di Warmo. Iya, followermu semua gitu. Mangga ini sudah ada anunya sama kopi ini. Lah iso sampean ngopi tak? Ngopi ku sedina iso 8 cangkir. Sedina ya? Iya. Sampai sedina ngopi 8 cangkir. Mungkin lebih. Iya. Sak nggon ngale ngopi meneh. Lah iso tapi wajib. Ya iku kan enggak terlepas teko gawane bayi. Gawan bayi. Desa Kidul Min. Wah, siap. Keren. Selamat Kosim, monggo. Ya. Mudah-mudahan enggak terlalu manis. Biasanya manis ketua lele desa. Orangnya sudah tidak manis, kopinya tidak manis. Saya merokok enggak apa-apa kita ketua, santai ya. Laos jangan rewel. Terus Laos gak rewel. Luar biasa ya. Ini beliaunya adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan ya, dari fraksi Golkar. Waduh, mantap. Ini ketua ya. Bener ya? Ngerti Golkar lah. Oh, aduh. Disenggol mekar ya. Pagi Mas Pit Ardian. Wah, Mas Pit ini sudah OTW ya. Ini dari kota tapi kantornya di Lawang, dari jauh. On the way setiap hari. Iya, Mas Pit ini apal ya. Hati-hati di jalan. Waduh, padat. Ya, biasa. Padat jam-jam padat orang. Jam-jam padat. Iya. Jam-jam rame, jam-jam kerja memang. Kita ngopi dulu, nanti beraktivitas. Ya. Ya ketua tadi sempat ngomong itu sih soal pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah desa. Wah, kayak usulan kan ketua. Mau macam-macam. Jadi sampai ini kok ini gawan bayi dan sebagainya. Ya. Rata-rata lek ngomong pelayanan desa, lek iso jarine 24 jam. Terus kemudian rame lagi.
24 jam lah iso pelayanan juga di pemerintahan niku apa ya bahasa ya cepet satset kan kata satset. Ya, pada prinsipnya kan memang nasib dunia kepemimpinan di dalam proses pemilihan kan seperti itu. Maksudnya apa? Pelayanan publik yang dipegang oleh orang hasil demokrasi atau pemilihan itu. Ya, memang nasibnya seperti itu. Bahkan guyonan saya itu sampai gak melok ngetengi lo kawan tanggung jawab kan begitu. Gak melok gaya program tapi kontrol sudah maksudnya. Maka orang-orang di dunia hasil kepemimpinannya itu atas dasar proses demokrasi atau pemilihan itu memang ditakdirkan untuk bisa mencakup pada keseluruhan kehidupan masyarakat. Gak duwe anak nganggur kok golekno penggawean. Iya bener. Penggawean susah saya ikut aja. Oh penggaweannya gampang ya? Ya lek golek penggawean. Golek penggawean. Bareng ono. Seperti itulah. Ya karena itu kalau sudah disandang, kalau sudah diberikan oleh Gusti Allah, amanah, itu menjadi wajib hukumnya mau menerima begitu. Ya. Kalau tidak ya siapa lagi yang mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya gitu. Termasuk DPRD. Oh iya benar. Kalau ditakdirno disandangno dadi DPRD, ya wajib hukumnya harus mau menjalankan itu. Apalagi ketua komisi 1. Mas Pit, pelayanan di mall pelayanan publik mau diawasi, perlu ditingkatkan Pak Ketua Komisi 1 karena masih dianggap terlalu lambat. Nggih, Mas Pit, ya. Pelayanan mall itu satu pintu. Itu malah memang efektif ketua kan sebenarnya ya. Tapi lengko anu kan saya. Yang pertama nggak sambatan. Ini masuk komisi 2. Bukan komisi 1. Tapi pelayanannya pada prinsipnya semua bisa melakukan pengawasan, tidak sekedar DPRD saja. Iya, komisi 1 kan beberapa di mall pelayanan kan masing-masing ada. Ada, termasuk mitranya komisi 1 kan? Ya. Apa ya ketua? Ya termasuk Dukcapil. Dukcapil lah ya itu. Rata-rata yang dimaksud ini paling mall pelayanan publik arahnya nang rono ketua ya. Ya untuk Dukcapil itu kan sampai di desa itu ada pelayanannya. Masing-masing kan ya ada. Saya setuju itu kalau di mall pelayanan publik itu dipantau dan dimonitori dengan baik. Soal itu solusi kan ketua. Sing bulat terwet supaya di sanggon ngalor ngidul sanggune entek akeh ngurusi. Di situ kan sudah tersedia yang efektif efisien ya melalui online itu. Iya, online. Permasalahannya datanya nggak ada jadi yo ngagat. Iya data. Beci dari nyimak Mas Parno. Waduh. Ya bolo. Ini tadi kalau di scrolling kita ngomongin ini ya, karena iki sing teko iki Mas Ugi ini ya. Kak Ugi. Waduh iki asli iki nyel. Pramuka nyel. Pramuka nyel. Pramuka nyel sekarang di komisi 1. Hadir Mas Arif Gempol. Wah, ini saya tahu ini Mas Arif ini nyimak lah wayang ngopi kan. Ya, Mas Arif sudah ngopi Mas Arif. Wah, ngopi dulu. Iki ana pulurane godhor atau alat tapi rotan rupane. Tapi enak. Nah, tak kenalkan lagi. Wah, iki embo iki Bek menawa nanti mau main-main beliau yang punya pancar air perlu jadi. Waduh. Jadi begini ya, ini juga salah satu hal promosi tapi positif. Kenapa? Karena appreciate sekali dengan panjenengan sing konsen di lingkungan dulu itu sangat saya apresiasi lah bahasanya. Bagaimanapun kemudian dengan yayasannya yang kemudian konsen banget ya kan. Apalagi saiki wis kondisi ini alam kita juga kayak gini tuh. Ya itu bagian dari kontribusi kita terhadap alam dan masyarakat. Kita membuat namanya wisata edukasi. Sebenarnya edukasi bukan wahana wisata. Boleh membayar tuh? Tergantung. Karena yang jaga di situ kita berlakukan dan kita doktrin
moto pijak kuping budek. Apa ya? Oleh gak ngono gak bayaran ada. Iya, dulu wah nu koncone Pak Sugih aku. Nah, dulure ngene. Dulure iki. Iki sing digawe jek-jek iki kudu ono kira. Karena kita bisa di situ menuangkan 3 konsep, ekologi, ekonomi, sosial. Iya benar. Kalau ekologinya bagus, otomatis ekonominya bagus dan sosialnya akan ikut berperan menyelesaikan permasalahan sosial kan gitu. Ketua sampean setuju ta lek Pak Kades iku? Oh, iki ngomong anu lah kan. Pak Kades iku tambah suwe jabatane kok ya. 9 tahun, biyen tahu ya 10 tahun ketua ya. Ya itu 35 tahun ya tahu. Pemerintah desa itu kan mempunyai undang-undang tersendiri. Ya, undang-undang desa. Maka secara substansial itu kebijakan pusat. Maka kami yang di daerah itu cuma bisa menyalurkan aspirasi dari bawah ke pusat. Maka perjuangan dari teman-teman kepala desa yang tergabung dalam asosiasinya itu langsung ke pusat. Terlepas berapa tahun itu, ya itulah sebuah regulasi yang harus diterapkan, implementasi. Memang disetujui ya. Oh, iki Pak Rudi jare-jare. Kurang sehari segitu kamu. Tinggal SDM-nya saja yang perlu ditingkatkan. Iya. Ini anu iki Pak Sugih iso arek hafal gitu ya. Iya. Kalau SDM. masalah SDM saya setuju banget. Tapi pada prinsipnya, pada momentum yang sudah globalisasi ini, masa-masa zaman sekarang, nggak ada kok SDM yang rendah itu sebenarnya. Sekolah kabeh arek. Sudah, ya terutama wong Jawa itu ngerti wisan. Ngerti. Lek anake kudu ningkatno SDM di sekolah tinggi ya dah. Ya bisa saya klaim nggak ada orang bodoh lah, nggak ada orang yang ketertinggalan itu nggak ada lah, harus ngerti. Nah wong jari ini kayak iso maca nyatane iso buka HP Android lah repot. Iso ndelok TikTok dan macam-macam. Jadi kecerdasannya itu tertunjang banyak dengan adanya teknologi saat ini. Yang dikhawatirkan kan yang hoax itu yang jadi delek itu ya, delek moro dianggap bener itu. Dianggap bener. Sampe tau dadi korbane ngono hoax. Ya balik kok ya. Itu bagian dari fenomena alam. Fenomena alam. Dan itu lumrah gitu. Iya. Lumrah. Maka jangan pernah reaktif dengan hal-hal yang dianggap kurang paham. Yang jadi masalah itu kan nggak ngerti tapi reaktif. Malah jadi dorong dicek tapi reaktif ya. Akhirnya isu-isu. Cari ini arek dimengkodim itu. Selamat pagi semuanya. Wah, ini ada banyak yang mantau. Wis tangi ta mari delok karnaval. Oh iya, ono karnaval ngono. Ruah wis anjene jamane. Lho lek sampean sik cerita. Lek sampean kan senengane sing iki. Sing cilik apa jenenge? Miniatur itu ya padha wae kan, enggak ono sound kan miniatur itu kan. Miniatur ada soundnya. Sampean termasuk salah satu yang memfasilitasi teman-teman. Nggih, ini akeh di kono arek ya. Banyak. Iki seneng ya, embo ya apa fenomena. Ya itu kalau miniatur itu kan urusannya kreativitas ya. Iya. Dan itu ada unsur teknologinya, ada inovasinya gitu. Sekarang orang nggak lego. Lek kata suarane. Suaranya gede. Suwe-suwe iki balik corong maneh kok iki. Iya. Om Obet ya, waduh ya. Nyane rawah bisa iku dadi. Dan iku arek enom memang. Ya iki itu sih aku lewat bongkar iki mau. Bongkar panggungnya. Bongkar son-son nih. Son-son. Iya. Tapi masyarakat kompak nih, sampah-sampah sudah bersih. Oh iya bener cepet dah. Apa mana nek desa ngene ya. Ya. Nek desa iki kan ini juga salah satu balik mana ya. Ini sebuah fenomena oke lah itu kegiatan, tapi kan di sana ada perputaran ekonomi toh. Perputaran ekonomi ono sing dodol wong-wong iki angel lho lek katene mesti sing diarep-arep iku ono karnaval ono kerumunan ono pengajian, tapi termasuk salah satunya kudu ono bubdes desa agar perputarannya juga jalan. Tapi di sisi lain ini indikator yang berbalik. Bisa
Ya iya. Ya udah jangan. Di antaranya adalah peran masyarakat untuk gotong royong, untuk membangun desanya. Kan dengan semakin kesini kan semakin Menurun. ogah-ogah ya. Oh ngono ya. Ya, tapi lek dikongkonkan mahal ya. Masih urunan nang situ 500.000 gelem gitu. Iya gelem. Gak jauh 500 iku lebih iku. Nyawa siji ku piro iku sampean iku? 24 juta. 24 juta top. Iku lek dikelompokno wis dadi dana desa 1 tahun. Tapi masyarakat mempunyai dalih tersendiri. Iya, iku wis diurus pemerintah lek sing ngatasi ngono ya. Kapan maneh wong setahun sepisan. Nah, Setahun sepisan, bener. nah itu kadang-kadang ada sebuah keluhan kesulitan ekonomi lah, apalah. Iya. Sambatane wong ya. Dengan sebuah kegiatan itu menggambarkan kemakmuran kan. Wah, siap pagi Mas Eko. Loh. Bahaya. Bahaya ini ya. Bahaya. Bahaya kalau Mas Eko itu sudah notif ini. Ini ya, salamnya salam perubahan. iya bener. Aja dirubah-rubah engko malah Loh, itu butuh perubahan ya. Oh, butuh perubahan, iya. Oh, iya. Semangatnya terus. Ya, karena statusnya Mas Eko nggak jelas Mas Yani. Iya. Status saya lihat profil ini udah lama gak tahu diganti itu. Hitam putih terus itu. Kacamatanya ya. Iya, ya. Ah, BUMDes jawaban atas fenomena mekar yang ditarget Komisi 1 sedang ditarik. Iki banter nih kayaknya ya. fenomena mekar. Fenomena mekar bukan fenomena mekrok ya. Jadi sampean. Karena Mas Eko itu seleranya yang mekar-mekar itu. Ya. Aduh, agak sulit juga lah ngomong ekonomi, kemudian ngomong ya ini termasuk fenomena. Ya. Ya itu kan Fenomena. Saya mau aku dulu status gini. Ono tarik golek utangan sing iso mingguan sampai harian. Oh, di medsos ya Allah, sampai nanti segitu. saya ini. Tapi di jaurunan nyanggap sen yo. Kata tarik. Nanti di Komisi 1 kita minta Mas Eko itu jadi presiden mekar. Tapi BUMDes apa yang disampaikan katanya dengan BUMDes itu ya, Bu. Semuanya harus kemarin ada lek iso ya, Bu. Sejauh mana sih maksimalisasi ning desa? Saya sering diajak ngobrol atau diskusi atau apa terkait BUMDes ya. Cuma saya itu agak sedikit nyeleneh untuk memberikan edukasi atau obrolan saya terkait BUMDes. BUMDes itu dalam konteks pemerintahan itu memang dibentuk dan ada regulasinya. Tapi dalam prakteknya masih banyak mindset yang tidak sama. Mindset yang tidak sama. Kalau saya itu sederhana, Mas Yogi, itu menggambarkan BUMDes itu. Yang pertama, orang itu harus bisa menguasai tentang saya istilahkan tumpeng. BUMDes itu kan urusan ekonomi. Urusan pangan, urusan weteng. Maka harus ngerti tumpeng. Wah, filosofi tumpeng. Jadi Iya, tumpeng itu ada 2 pertanyaan. Ya. Siapa yang berhak makan tumpeng dan siapa yang wajib matangno tumpeng gitu loh. Sing dadekno tumpeng. Ini diseriusin Mas Eko ya. Iya. Iku gak kena anu. Gak kena dijak guyon. Kayak serius kita. Inggris kadang kacamata hitam kemudian isu Inggris. Ya. Amankan wilayahnya Mas Eko. Wah. Jangan sampai Perintah ketua ini. Iya. Nanti saya siapkan anu ranjau-ranjau. Aja. Kapan-kapan saya kemarin mikir undang Pak Eko ngomong ini guys, balik-balik disambangi bolo-bolo aja saya. Oh iya, penting Pak Eko itu dihadirkan dari wilayah timur. Iya benar, kawan-kawan. Salah satu pejuang yang tidak pernah putus asa. Betul. Tapi dibarengi berjuang gak gelem. Gak gelem ya Eko itu. Ya apa? Gak gelem. Oh coba ketua minggir wis. Apa cari aku ngono. Tapi ambek Melayu. Ya tapi serius kayaknya, memang serius karena gini, memang mungkin ya rada serius ya BUMDes dan ini jawaban. Lek BUMDes enak, utangin nang BUMDes saya lah misalnya ngono. Tapi juga mekar ini kan macam-macam. Mekar ini PNPM, ada juga saya lihat kemarin searching juga ada yang memang nempel kayak mekar. R-nya nggak double, tapi dia juga semacam pinjaman gitu. Ya.
Tapi jenenge utangan mari wong utangan, wis mari oleh utangan iku jenenge rada. Ya, mekar itu kan salah satu solusi yang diberikan Ya, oleh pemerintah untuk yang PNPM ya, yang PNPM. untuk mempermudah. Tapi dalam praktek lapangannya kan banyak konsumen atau nasabah itu yang tidak mengukur, Ya. tidak mengukur. Gitu. Sudah Nggak mengukur. ada tanggungan sana, terus ini terus akhirnya seperti itu. Terus gampang gitu Ya, ya memang dipermudah supaya tidak terkesan kesulitan ekonomi itu untuk mendapatkan modal itu sulit. Nah, terkait BUMDes kembali tadi yang saya filosofikan tumpeng itu hampir di seluruh desa itu tidak pernah bisa menggambarkan tumpeng. Jangankan milik orang banyak ya, BUMDes itu kan milik pabrik, milik desa lah gitu ya, milik publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik juga. Milik pribadi pun yang makan tumpeng itu banyak. Oh iya, nah misalnya dek ngareping ini malah ada sing ngapek luwih akeh lah. Loh iya, contoh di tempatnya Warmo ini ya. Ya. Jangan dikira dimakan oleh pengelolanya saja, Mas Yogi saja. Nah, itu ternyata yang makan tumpeng itu, apalagi BUMDes, itu banyak. Di antaranya pemerintah, dalam hari ini pemerintah pusat, namanya PPN itu, pajak. Ya, pajak. Nah, terus pemerintah daerah, namanya pajak daerah. Kena mana? Kena mana? Ini kan makan. Ya, Ya kan? ngambil lah. Ya, katakanlah BUMDesnya ngelola kuliner gitu ya. Di situ ada pajak restoran itu ya, 10%. Ya. Yang ketiga, pengelola juga makan. Pengelola ya. Ngomong BUMDes, pemerintah desa juga makan. Ya kan? Sampai pada hal-hal yang di luar substansial yang tidak terfikirkan oleh kita. Berhak makan. Apa? Preman. Masuk di BUMDes sosial ono ngono niku ta? Ngene hukum alami ku, ono gula, ono semut. Iya. Ndalek saiki BUMDes ngedekno di kono wisata utawa tempat kuliner misalnya. Ya, BUMDesnya ya. Terus manu preman iku mang berhak makan, nggak dikasih porsi makan. Ya dop situ hilang. Dalam parkir hilang. Ya berarti pelibatan toh ketua, pelibatan Nah, mereka untuk iso melok nyambut gawe sedina. Itulah yang dimaksud namanya siapa yang berhak makan tumpeng itu berbagi peran. Sehingga kesimpulannya keterlibatan tadi itu berbagi peran dalam pengelolaan BUMDes itu gitu loh. Sehingga pertanyaan kedua itu siapa yang wajib mateng tumpeng? Iki langsung dijawab ta. Premane saya duwe KTA. Kok iso ono KTA bareng ketua? Ya apa arek? Gini maksudnya. Kalau berbagi perannya sudah lengkap, itu berjalan dengan normal dengan baik. Bahkan kelompok masyarakat ring 1 itu berhak makan. Ada yang mengklaim atas nama Karang Taruna, Muslimat, NU atau kelompok-kelompok lain. Itu berbagi lah. Jadi kalau keberadaan BUMDes kan maksudnya ketuanya. Ya. Keberadaan BUMDes iki wis setol saya enak. Nah, engko sing melok kan oleh keduman, oleh Mbok Separo, Titik, Iwak Edo. Yang jadi masalah settle tidak settle mereka kudu oleh. Iya padha ngrasakno milik desa gitu. Lah iya, ono kampungku kok aku gak ngerasa kan seperti itu. Untuk itu kalau mau berbagi peran maka harus ngerti yang wajib mateng tumpeng. Nah, katakanlah tadi yang di luar substansial tadi, teman-teman dari yang katanya preman tadi ya, yang katanya ini, itu kita ajak ngobrol. Ya apa caranya keamanan? Iya, aku kate ngedekno BUMDes ini di sini kuliner wisata apa Pucasera. Nah, Pucasera. Awakmu iso apa? Wis urusan parkir apa jari aku misalnya. Maka BUMDes ada ketentuan. Ada ketentuan. Yo, parkir berarti pengelolaan ini kon mangan toko parkir. Terus dari sisi pemerintah desanya berhak makan tumpeng apabila gitu. Masalahnya ini ketua. Ya rata-rata ya. Kalau mungkin sing di desa itu tergantung pimpinan kan. Tergantung bagaimana BUMDes itu berdiri. Kadang kan gak ono ketua, gak apa kangelan.
faktanya gitu ya. Sekarang ya BUMDes termasuk bagian dari pendampingan nih Polo-Polo yang di Komisi 1 lah katakanlah untuk secara regulasi dan sebagainya. Ya. Nah, lingkungan itu memang butuh sosok kan, termasuk bagaimana mekanisme perekrutan, mekanisme apa gak angel memahami sih gitu. Secara mindset harus menyatu dengan apa yang disebut BUMDes. Ngerti paham ya. Yang jadi masalah itu adalah BUMDes itu digebyok ya, kayak modelnya pemimpin-pemimpin yang lain. Bahkan yang paling lucu itu kadang-kadang podo kayak tek desa urusane me podo padahal BUMDes itu kudu profesional ngono. Loh, BUMDes itu kan urusan ekonomi. Maka minimal itu Orang yang paham tentang ekonomi. SE lah. Ngerti ya SE? minimal. Sarjana elektron. Teman-teman sarjana elektron jasa itu gitu. bisa. Teman-teman elektron itu bisa dijadikan manajer atau direktur BUMDes. Ya, Karena sudah mindsetnya mindset bisnis begitu. Nah, Di Pasuruan menentukan sosok yang paling tertinggi di BUMDes itu saja si kangelan ya. belum memenuhi mindset yang diharapkan pengelolaan BUMDes itu. Bahkan sing lucu meneh ustad yang tidak berbasis bisnis, ya, tidak direktur BUMDes. Iya. Akhirnya pikirannya sosial tok akhirnya kan gitu. Akhirnya kayak duitnya kayak sosial kan gitu. Mas Anjar absen tok ae, master pergerakan narasumbernya. Oh iya. Waduh, iki wong bahaya juga. Waduh, bayar Mas Anjar ya. Dodo blain. Lain. Wonge cilik. Iya. Ya. Wah, terus. Tapi seneng aku. Ya. Maksudnya konsentrasinya juga mesti konteksnya pendidikan juga. Ya, karena memang dilatar belakangi dengan Ya keilmuan dan namanya istiqomah. Apa ya? Konsisten. Kumpulono wong kang soleh ya Kang Anjar ini. Oh, bener. Ora tolak-toleh maksudnya wis iku tok ae wis ngono. Yang jadi masalah itu kan lek tolak-toleh. Akeh ta sebenarnya di desa ya. Bisa dideteksi sama Komisi 1. Yang pernah enggak Komisi 1 itu kemudian lihat oh nih ternyata yang Pasuruan ini sukses lah. Semua desa ada BUMDesnya dan jalan. Atau memang cuman ada beberapa? Ada beberapa. Cuma tetap secara manajerial itu perlu ada pendampingan. Maka peran pendamping desa itu juga perlu. Pendamping desa? Ya, pendamping desa. Yang dibayar negara gitu pendamping desa? Iya, itu juga perlu. Terus yang kedua, jadi mendampingi supaya kiso bener-bener tepat. Stimulan dari pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan. Sekarang kan masih stimulannya kan 25 juta. Jauh dari stimulan apa 20 juta? Ya, untuk merangsang pertumbuhan BUMDes itu pemerintah daerah sejenis bantuan keuangan itu 25 juta. Untuk BUMDes, pengembangan BUMDes. Oh, ada ya kucuran itu. Ada. Kucuran itu ke desa-desa? Ada, tapi itu kan yang mengajukan. Oh, saya ngajuk. Ya, No. itu menurut pemandangan kami di Komisi 1 masih sangat kecil. Iki Mas Lukman, masalahnya hasil dari keuntungan BUMDes belum sepenuhnya kembali ke masyarakat, Pak. BUMDes saya durung untung iki balik. Maksudnya kembali Mas Lukman iki. Balik nomene yang masyarakat. Jar sampean mau lo tumpeng mau lo. Tumpeng BUMDes iki kan ono tumpeng. Tapi wong-wong sik durung ngero rasane. Ono BUMDes e opo? Ya gitu paling enggak ambune lah wis rasane. Iya, ambune paling enggak. Lelek iku mang ini siapa anggota sampean ini yang Mas Eko mang kalau dia konteksnya mekar, iku karepe BUMDes iku gawe utangan. Ya. Kayaknya. Kalau konteksnya itu yang diomong Mas Eko. Hampir rata-rata BUMDes di Pasuruan kan konteksnya masih itu. Iya, konteksnya masih itu. Lah iku jalan, lah iku gawe utangane warga, maksudnya juga muter. Iya, tapi kan Profesionalitas secara tadi, manajemen kan namanya bukan orang koperasi, namanya bukan orang perbankan kan ya. Sistemnya kayak apa kan. Iya, bener. Tapi bisa ya? Bisa. BUMDes dia mengelola keuangan rata-rata banyak kayaknya ya. Pasuruan masih rata-rata seperti itu. Enak aja nih. Masih kurang cepet jalannya golek BUMDes gawe koyo model koperasi utangan. Ya, banyak BUMDesnya yang tidak bisa berkembang benar karena yaitu tadi Mas Arief kurang memahami tumpeng. Oh iya, kurang memahami tumpeng. Profesionalitas terutama ya desa. Saya sependapat kalau BUMDes masih belum kembali ke masyarakat itu ya itu benar dan
memang yang menyentuh dan yang bergerak di BUMDes itu juga terbatas, Mas Yan. Masih di seputaran pada lingkup pemerintah desa. Lingkupe kanca-kanca perangkat sampai kades tok ono cak kangelan lek masyarakat apa wong gak gelem kadang-kadang. Desa kadang-kadang sampean maren. Aduh repot aku wis jare wakil-wakil itu mungkin yang jeragan-jeragan apa itu wis. Di sisi lain begini Mas Yogi. BUMDes itu kan harus bisa menyentuh permasalahan pokok masyarakat. Butuhnya apa? Iya. Enaknya di gini digawe apa? Tuh wisata apa? Kami melihat itu desa-desa BUMDesnya yang sedikit berkembang, sedang berkembang dan sebagainya itu mampu menjawab permasalahan pokok masyarakat. Contoh misal, wong desa kene iki lek mantu, lek digawe punya hajat ya. Iku nyewa terop, iku keluar desa. Misalnya. Maka BUMDes membentuk usahanya melalui jasa peralatan pesta. Dan ini saya bisa ya? Bisa. Sesimpel itu sebenarnya ya, lek tenanan ya. Bisa WO, EO dilengkapi semua kebutuhan masyarakat itu. Sehingga anak-anak milenial di desa itu yang hobi fotografer, yang MC, yang itu tertampung di bisa nyambut gaya arek ya. BUMDes dan itu penghasilannya besar. Karena ada wong Jawa iki di Indonesia ini hajatan itu sesuatu yang wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Maka itu kebutuhan pokok yang harus ya, bisa sih. Enak kan warga ya. Atau kita sentuh penghajatan kan golek roto-roto golek utangan Mas Yogi. Iya. Kayak balik mana ya, Mas? Nah, itu kan bisa dipenuhi oleh BUMDes. Ya. Contoh kecil seperti itu. Sedangkan rata-rata mindsetnya itu melok-melokan. Ya, di kono pucah serah semua. Padahal di padahal gak butuh. Wong-wong itu gak gelem nongkrong. Masyarakat desa itu senengane ngombe kopian 3.000-an digawe pucah serah nang wong. Nah, itu. Tapi kan ya wong Jowo karepe mungkin. Tapi yang harus dipenuhi dulu desanya. Oh, kudune ngono ya? Iya, harus bisa membaca kebutuhan masyarakat desanya. Terus pemandian rame, melok gawe bikin pemandian. Ngomong pemandian lu kan bayar sing Joko tok ora cukup. Ya. Pemandian itu kan hasilnya dari di luar pemandian. Sewapan, kulinernya, parkirnya dari situ. Lek pemandian dhewe sekelas Saigon gawe karcis gawe pemandian gawe bayar operasional dengan ya sekelas pancar air lah kalau pemandian ini. Nah, ini karena pengalaman. Iya, pengalaman. Cuma senengnya kan delok wong seneng pengok biar biru itu. Tapi secara finansial kan orang balik. Oh gitu ya? Enggak. Tapi wong lek delok niru kepingin akhirnya. Kepingin akhirnya nggak kolam. Padahal itu dihasilkan di luar pemandian. Yang lain. Iya. Nah saiki lek sing mandi sedina wong 10, wong 20, tenaga kerja 15 terus ya apa? Diakumulasi 1 bulan ya tetap tekor. Maka dikasih penunjang seperti itu. Itulah BUMDes. Masalahnya di harus situ ya. Bisa membaca oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Nah, Lukman lagi adanya BUMDes harusnya kan bisa buka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Apa bisa dikatakan demikian, Pak? Betul. Ya, betul. Ya contohnya tadi misalnya kebutuhan wong desa iso nyambut gawe ini salah satu kenikmatan terbesar wong misalnya ya desa itu sendiri ya ning nyambut gawe ning kono desa sendiri nyambut gawe ini wis ning latare dhewe. Nah contoh yang dimaksud Mas siapa itu tadi, nah itu katakan tadi Lukman tadi terop mesti njupuk wong Jowo di desa kono gak ono misalnya. Nah itu kan bagian dari menciptakan lapangan kerja mulai toko dekore sampai EO, WO dan sebagainya, sound dan sebagainya, semuanya ikut dari situ. Termasuk fenomena yang kalau sudah kemarau begini, kekurangan air bersih. BUMDes hadir dong. Sing ono BUMDes. Tapi rata-rata semuanya ada. Di Kabupaten Pasuruan? Semuanya ada. Semuanya ada BUMDes. Semuanya ada. Tapi ya gak jalan kabeh ngono Mas. Oh, jalan beberapa ada yang sukses jalan. Ada yang masih labirnya saja. Latihan sih. Sik plakat tok lah. Apa bisa usaha air bersih? Ya bisa, bikin PDAM desa kan begitu. Iya, PAM. Oh, bukan ya? Ya anggap aja gambarannya PDAM desa lah. PDAM desa. Tapi BUMDes. Nah, itu iya ya. Sakjane misalnya itu sinkronisasi ya, misalnya ya.
Ya yang sudah mengelola IPAM Ya kemudian tetap dijadikan- jalan, masyarakat tetap jalan. Tetap Ini jalan. yang memenuhi yang belum ada gitu loh. Ya belum ada sing ono Ah. kebutuhane. Iku kan sebenarnya kan pemerintah karepe ngono. Dana desa nggak proyek tuku watune ning kono, tukangmu gawean teko Ya, kono. ya. Semakin banyak kita melakukan infrastruktur, maka jalan. Wong-wong sing nganggur, tukang-tukang, kuli-kuli ku sing nyambut gawe ning kono. Ya, Sembarang dodolan opo ae jalan kan gitu. iya. Semuanya melihat potensi. Misalnya di situ potensinya, padi misalnya. Padi selama ini kebutuhan pokoknya begini diambil. Nah, ini Mas Khalil nih, DPR pinter-pinter. Misal yang jadi itu turun langsung melakukan pembinaan kepada desa. Itu secara Langsung ya? continue, terus Continue. menerus kita lakukan. Urusannya bukan pinter-pinter, ini malah goblok malah pinter-pinter. DPR ngerti gitu loh. Yang dunia itu kudu ana loro. Ya ana sing pinter, ya ana sing gak pinter. Enggak, itu tulisannya pinter-pinter masalahnya. DPR pinter-pinter. Jadi malah Loh, Lek. mak yes ngono masalahnya. Mak yes, mak akhir. Halil Saya ya. setuju itu. Pembinaan. Melakukan Memang pembinaan kudu kepala didamping. Tapi memang desa Cuma kan harus kan- ada kan? Cuma kan perlu difahami proporsionalnya kita sebagai DPR itu monitoringnya. Kalau pembinaannya langsung DPMD. Ah, DPMD. Iya. Kemarin malah yang DPMD. Kemarin ada Polo Warmo juga yang bilang. Kan ini sih tas pilkada serentak. Mhm. Pilkada serentak kadesi anyar. Iya. Lah iso ono pembinaan. Maksudnya pembinaan itu dalam artian ya diajari karena kan ngelola dana desa juga besar. Dana desa ku sing benar, duit iku tiap tahun ono. Ya sebenarnya Ketok desa iku maju apa ora. Ketok ono progresi. Apalagi sekarang minta 9 tahun. Kemudian secara otomatis undang-undang revisi undang-undang desa nanti malah akan bertambah dana desanya kayak gitu. Jadi butuh diusulkan. Apa sudah ada DPMD? saya setuju itu dan Belum ya? Kalau memang belum nanti secara di kontak teman DPMD. sudah. Sudah. Jadi, bintek kepala desa itu secara berkala terus dilakukan. Bintek. Cuma menurutku itu tidak pucuk pimpinannya saja yang Sing di tapi juga perangkat. sebagai eksekutornya termasuk bendara Kaur-kaur desa. desa. Ya, Ya, bendara kaur. desa itu perlu dikasih bintek khusus tentang manajerial gitu, manajerial pengelolaan keuangan desa. Nah, semua penggunaan itu kan sudah ada perbuknya, ada Kemendagrinya seperti itu, Sudah ada semuanya tinggal menjalankan ya. tinggal menjalankan aja. Dan juga kawan bayi ini masing-masing pimpinan itu benar-benar kudu kan temanya kawan bayi gitu mau. Ya memang semua di dunia ini nah aturannya apa ya, tata kelola yang harus dilakukan harus baik. Cuman balik meneh kabeh iku kan teko gawane bayi. Ono sing kowanceng, ono sing kendo, ono sing purian, ono sing muring-muringan. Jadi tatanan itu terletak pada gawane bayi. Prayoga bahas wilayah kota atau kabupaten Bang. Sembarang iki Bang Roto. Sembarang wis los kabeh. Los iki. Cuman konteksnya beliau adalah Ketua Komisi 1 di DPRD Kabupaten Pasuruan. Nanti lebih cukup ke kabupaten gitu memang. Pendampingan dan sebagainya. Tapi sharing soal ilmu iki Bang ya wis kena digadein ndi. Iya, betul. Cuma lek kota kan gak ono BUMDes ya. Kan Bumlur. Ya. Nah, Mas Arief, Di benar samping ini, SDM, ya, geografis Mas juga mempengaruhi, betul itu. Iya sih. Dan itulah yang saya maksud tadi. Oh ini Gempol, Ya. Kecamatan Gempol banyak yang berkembang. Ya, karena memang itu harus membaca geografisnya. Ya daerah. Bahasa simpel saya tadi harus mampu menjawab kebutuhan pokok masyarakat. Gitu. Contoh Mas Yogi ya, musim penerimaan siswa baru misalnya, kan butuh seragam. Daripada belonjonya nggone Sidoarjo, Gempol. BUMDes. BUMDes. Tapi kan sudah harus jelas BUMDesnya ini bergerak di bidang apa. Oh, iya. Oh, Iya, tentunya kan seperti itu. sejak awal harus sudah bener konteksnya. Membaca kebutuhan pokok Ya masyarakat. geografi. tadi. Jantung BUMDes bukannya KUD ya Kang. Nah, ini nggak ngerti. Seperti BUMN ada BI dan perbankan. Nang di kabeh saya KUD itu. Prinsip dasarnya
perjalanannya ya kayak KUD itu. Cuma berbeda dengan KUD. KUD berdiri sendiri, BUMDes berdiri sendiri. Oh iya, KUD ini tetap KUD. Ya. KUD ya. KUD ya KUD memang kadang khusus untuk Ya. beda ya? Ya marwahnya sama. Iya, kalau KUD itu oh iya. Cuma kalau koperasi kan Marwah. keanggotaan. Ah iya koperasi. Kalau BUMDes itu bener. murni badan usaha. Lek kaya sing disampaikan Mas Eko mang mungkin KUD iso gawe utangan ya. Loh, kok BUMDes BUMDes juga iso, bisa. Bukan tumbang tindih ya ini ya. Mahasiswa juga banyak pintar-pintar. Nah, keren ini yang saya maksud Halil. milenial tadi. Ya sekarang lali kok. Di desa kadang-kadang lali mahasiswa lek akeh kuwisan. Lho, anjene lek ono rada iso titik ngono ndek nggone desa ngono dianggap Terlalu kritis, kadang nggak bisa nerima kan memang beda konteks itu begini, kadang memang pertumbuhan zaman ya misalnya untuk mahasiswa anyar rodok saklek lah ngomongnya cara berkomunikasi itu bedanya kita punya sesuatu yang ya boleh makanya aku punya bahasa begini Mas Yogi. Mitos atau fakta kalau ingin berhasil hijrah ini yang Apa? disampaikan Mas Prayoga ini apa itu? Mas Oh bukan tadi, Mas Halil. Mas Halil ya Halil Raja Pulsa. Itu bahasa saya itu dalam diskusi harian itu Melibatkan. mitos atau fakta Ya, Pak. kalau ingin berhasil hijrah Hijrah nang ndi? ya metu teko desane ngono teko kelairane. Lho lak gak iso bangun desane. Itu kan yang terjadi selama ini tertanam ya mitos, makanya pertanyaannya mitos atau fakta. Ternyata Rata-rata fakta arek-arek wis mahasiswa di desane nyambut gawe nang jopo atau kebalikannya di desanya nggak kanggo gak kanggo. Ya Salil ya. karena gawane bayi Gawane bayi gitu ya. Di desane gak ro apa-apa soalnya gak dilibatkan atau apa atau Ternyata, dianggap terlalu waduh. ternyata repot ya, saya arek. menemukan itu bentuk pengakuan saja. Pengakuan diakoni dari mahasiswa ngono. Bukan begini, di desa kuno di kelairane kuno wasio wis mahasiswa Jos. sarjana jos terus marno ero kan padha ro nih mulai cilik Mulai cilik iya nyolongan pencet misalnya udah bladus nekeran nakal gitu, gitu ya atau kebalikannya contoh ya Mas Yogi ini kaya di kampung kelahirannya karena Mbah Bayi biyen sugih Iya, bener. maka kaya sampai itu nggak akan pernah diakui ya mesti ae Oh, toko bae. engko Mas Yogi iki dadi ustad ngono ya guru ngaji terus mana keturunane dhuwure gak ono unsur pondok kan unsur Yeah. sampean nggak pernah mondok tiba-tiba punya TV ya gak diakui nah, Itu itulah apa ya? Kultur ya? Apa ya? ya alamiah Cara pandang yang harus dibenahi sebenarnya ya. iya Kadang-kadang kan arah-arah wis metu, wis berproses di luar, punya banyak pengalaman, sih belum dilibatkan gitu ya. itu mungkin. berbalik dengan orang luar tidak tahu Masuk. latar belakangnya apa masuk sampai diambung tangan nih Mas Yogi Mahasiswa yang magang dari luar yang nganggur tapi potensial. Oh, karping ini. Karping mahasiswa itu bisa masuk desa-desa gitu loh. Ya, mungkin so jadi fasilitasi ya. Loh, betul Betul. itu cuma harus meninggalkan rekomendasi Oh iya, rekomendasi. Apa yang harus dibangun gitu. ya Apa yang harus diperbaiki. dan Kerjasama dengan kampus-kampus kalau kayak saya paling care sendiri terhadap teman-teman mahasiswa yang Oh iya, datang ke desa yang ini selalu kita fasilitasi dan kita bantu karena itu muncul inovasi-inovasi yang bisa bangun desa. bisa Sing gak tahu dilihat oh kepikiran. ini kayaknya perlu seperti ini rekomendasi Faisal, wakil BUMDes abal-abal jadi nih. Itu tadi yang saya nggak jawab, yang tanya kalau pengaduan bansos. Bansos mitra jenengan ya dinas sosial juga ya. bansos itu Itu masuk bansos itu bolak-balik ditakono. Iya, Yang bansos. Kak Roto, yang dulure dhewe. Ya. Itu termasuk pendataan jumbo, pendataan yang lama itu juga harus diperhatikan juga itu kayaknya Pak Ketua. ya bansos itu kan kebijakan pusat kalau bansos itu yang menjadikan kebijakan pusat maka bisa menggantinya atau merubahnya pusat Iya. Tapi kan harus ada peran Nah. aktif toko tisur. waktu verval itulah yang menentukan verval itu keterlibatannya mulai RT, RW Iya. sampai kasud maka dalam verval itu diputuskan dalam musyawarah desa musdes nah ini
rata-rata nggak terjadi. Nggak terjadi. Dan ini leading sektornya ada di dinas sosial. Dinas sosial. Itu masuk mitra ya, gitu? Enggak, itu di enggak. Komisi 4. Di Komisi 4. Oh, kesejahteraan ya. Cuma saya 2009 Katanya, itu pernah ya? pernah jadi pendamping apa istilahnya relawan itu Kemensos. Jadi verbalnya itu menentukan. Iki Faisal itu BUMDes abal-abal katanya. Oh no, sudah. Ya sebenarnya nggak abal-abal. Apa? Oh no ya, secara Ada, legalitas secara ada. legalitas Abal-abal ada. itu. Cuma nggak melaku paling. Gak melaku, bener. Nggak Gak melaku. melaku. Jadi jeneng itu kayak papan mangnya memang banyak ya gitu. Nggak Masih ada ya? Ada bahkan jalan tapi tidak secara utuh manajerial. Ya. Ada seperti itu. Nah, jadi kayak Mas Faisal Rahmadiansyah ini, tapi ya apa kamu gak ditawani jadi mengelola BUMDes? Rata-rata konco-konco kadang-kadang bisa misalnya, tapi kemudian nggak bisa dijalankan karena tidak ada kesempatan atau apa. Ya apa caranya ketua ya untuk Ya, itu SDM situ Ya ya. iku mang mitos atau fakta iku mang. Ya itu balik rono mana misalnya. Balik rono meneh. Kawane Tidak ada BUMDes abal-abal itu sendiri gue. mungkin Ini Mas Faisal ini kayak Winongan ini ya dia Winongan. Winongan cocok gak keris gitu lah. kalau abal-abal itu bisa iya dan itu keris. Winongan anak keris sih. Totalan keris saya kira BUMDes sih. Oh, totalan keris itu cocok kayak mantenan. Gimana bener. Tidak mau tahu saya ke RT disuruh dokter. Oh, itu. Oh ketua BUMDes. Loh iki malah ngaku ketua BUMDes ini ketua. Aku loh Mas Joki ketua BUMDes tapi tidak dikasih SK. Loh, Catat ketua. wah, itu. Desa mana itu, Mas? Wah, desa mana Mas Faisal? Ini langsung bisa ditulis ya. Sing Pak Dewan terbukti Dewan yang Blokosuto sukses selalu Pak. Waduh, Mas Dwi ini kayaknya. Mas Dwi. Terus Kemarin dari ojo rame-rame sih. Ojo rame-rame. Ya. Kang Rodin wan salam, bagaimana cara parlemen lewat bantuan alat produksi dari dinas terkait? Kalau terkait home industry itu dinas Perindak ya. Nah, Kang Rodi itu bisa ada 3 pintu. Bisa melalui Musrembang, bisa melalui forum OPD ke dinas terkaitnya, bisa melalui anggota DPRD. Nah, masing-masing ini ada akun SIPD-nya. Iya, Bisa diusulkan di sana. Nah, November ini ada pembahasan dan itu bisa nanti November bulan ini ya. November ini ya. Dari hasil musrembang yang di desa. Ya, itu untuk Musrembang Des. ya termasuk nanti ada di Dewan ada masa reses yang nanti bisa disampaikan gitu. Rata-rata banyak warga kita itu sering apatis. Apatis itu saya lihat tadi komen-komennya juga gitu. Wah, sing oleh bansos paling sing di anu ya keluargae sing ngajukan. Masih kayak gitu kita Mas. Ya lumrah, Lumrah ya. lumrah itu. Pemenang selalu ada yang di terdepan. Lumrahnya itu karena di sisi lain ada yang peduli, di sisi lain banyak yang tidak peduli. Mas Faisal tadi ketua BUMDes. Wah, kok gak duwe SK iki yo. Wis dadi ketua BUMDes lho. Deson di mana? Deson ndelok ya kok gak ngaku. Wah, gak korowan gak ngaku berarti ya. Deson di. Ojo-ojo iki anu adike kepala desa ya Mas Faisal. Itu Kang Roti ya bisa 3 pintu tadi Musrembang, Musrembang Des ya maksudnya. ya UPD dan DPRD. Berarti harus mengajukan melalui Musrembang Des, ngajukan Ya. untuk ini dialokasikan. Bisa berarti bisa ngambil dana desa, enggak ya? Naik ke atas. Naik. Yang penting masuk di SIPD dulu. Oh ya. Nah, usulannya itu kan sekarang buy online jadi Masuk di situ. ya kalau sudah ada di situ tinggal ngisi. Mau usaha bibit keripik tempe. Oh, bagus. Oh ya bagus. Mau usaha atau sudah usaha ini ya? Mau kayaknya. Mau. Desa Winongan itu Mungkin perlu ini Mas Rodi yang gagasan saya itu kepingin bikin oma tempe. Maksudnya oma tempe itu banyak pedagang yang keliling tempe. Oh ya, Purwodadi. Nggak habis. Kalau di ini tadi Gajarjo. Itu banyak yang nggak habis. Tempe nih. Iya. Itu mesti buangnya kemana? Desa Kadang-kadang memang gitu. dikasih-kasihkan, kadang ya dijual murah. Itu mungkin perlu solusi mereka ada oma tempe. Dodolan nggak laku, nggak habis. Nggak habis. Bisa di pool di oma tempe. Diapakan?
kayak keripik. Ya macam-macam. Oh iya. Mungkin bisa Jadi menjadi- anu ya, olahan ya kayak Nah, diolah lagi. Winongan Kidul. Oh, Winongan Kidul. Tapi SK ini anu ya, prerogatifnya Pak Kades ya? Ya. Eh? Hmm. Oh itu kudu komunikasi karo Pak Kades sih. Oh iyalah. Enggak ada keterlibatan dari yang terkait, dinas terkait enggak ya? Ya, Apa didorong atau bagaimana? ya itu kan secara regulasi terlaporkan. Oh terlaporkan. Tapi perlu enggak SK itu? Oh perlu ya untuk jalan. Bumdes. Ya, legal formal ya. Nah iya, iki ono ketua BE wis diganti gimang. Tadi Kak Rum SK kan. Mas Dedi Ayo, ini saya. wah ini teman yang cerdas. SD di Irawan. Oh. Teman yang cerdas ini. Ya. Yang pantang menyerah dalam kehidupannya. Oh, gitu. Akhirnya oleh Bojo Ayu. Wah, mantep Mas Iya. Dedi. Bakalan Gajarjo bener kan? Wong bakalan. Bakalannya. Ya, itu Mas Rodi Bakalan ini gini anu, Kembang Kenong. Kembang Kenongo. Kembang Kenongo BUMDes jalankan Kembang Kenongo apa ora? Ada. Apa itu? Maaf saya ulang signal bermasalah di sini. Ya kader, saya nggak tahu kader apa ya. Di sini Yang tidak bansos mau tadi tahu. loh. Saya ke Ada ya RT. kader bansos. Ini untuk bansos. Tadi kayaknya Prayoga ini nanya soal bansos tadi loh. Bansos kemana ngadunya kalau misalnya mengajukan Ke ini Dinas. ke TKSK. kader ini ya di Masjid Kader. Bukan tenaga kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial. Ada petugasnya itu ya. Ya TKSK satu kecamatan satu orang. Satu kecamatan satu Ya. orang. Itu bisa ke sana. Oh berarti nanya. Ya, atau itu di bidang kesra, jadi masuk aja ke kesra kecamatan. Oh tanya. Ya, bukan tanya, termasuk mengadu. Oh mengadu. Ya, mengadu bisa. Atau kalau ke kabupaten langsung ke Dinsos. Langsung ngomong ya. Ya, karena memang ini kebijakan pusat. Oh bantuan. Yang verbal tadi yang ini. Ya, itu secara berkala ada verbal, Ya bener. verifikasi, Itu rata-rata validasi. jadi keluhan memang bansos yang kadang-kadang apa Yang ya? butuhnya kan keterlibatan semua pihak. Kalau memakai indikator dari OPD teknis, memang nggak mungkin jelimet untuk kategori miskin dan sebagainya. Kalau saya polling aja, Ya apa boleh? ya RT, RW atau tokoh masyarakat di situ, Ditakoni. yogi iki kategori gak duwe enggak dari sekian masyarakat ini. Takoni nang tonggo-tonggo ya. Iya, iya bener omae tingkat 2. Utangnya akeh. Saiki kere saiki. Entek kabeh sawah-sawah Utangnya. entek dari mangan ae gak ono. Maka Maka indikator itu untuk diterapkan dari OPD teknis itu maha sulit. saya Nyamar oma gede sapine 10, oh sawah ya nyamar. Nah, salah sedandannya oma soalnya dek. karena seleranya dia hidupnya kayak sampean ngene iki gak belum Iya. diplester. Gak perlu benar. Iya. Kursi tetap ngene iki ya. Senengane iki lebih mahal daripada keramik gitu ya. Jadi karo iki kudu wong ero iki. Oh aja dituduhi sampean iki. Wah, ya ini mesti lek dijak ngopi siap gitu tok ini Mas Arif Ya ya. sapa anane ae. Apa anane? Jangan pernah anu lah. Apa wis duduno sak mestine ae gitu. Biarpun itu menyakitkan itu. Monggo ini Nggih. enak ini. Masih nanti setelah ini kita akhiri karena sudah gak kerasa memang. Karena beliaunya sibuk juga. Tapi paling tidak kita ada bahas pembicaraan memang kaitannya dengan BUMDes desa agar kemudian punya semangat lah gitu, tahu kan, Ya. ngerti lek ya apa carane. Sehingga saya punya kalimat begini untuk terkait topik Regulasi rata-rata memang yang menjadi enggak lah. oke. Regulasi ini jelas kabeh ya. jelas semua Jamblat. regulasi. Kau ceritanya regulasi itu bagaimana? Wong itu kan dimunculkan dari naskah akademik, dari para ahli akademis, dan itu menjadikan wadah untuk semua orang mengimplementasikan aspirasinya di situ. Sehingga dalam hal ini saya menemukan sebuah kalimat seperti ini. Semuanya sudah siap ya. Kalau misalnya orang pengen jalan mendirikan BUMDes, kata siapa tadi, Mas Faisal mau sing SK dorong dan sebagainya, usah jalan wis ono Sudah jalurnya ya. sudah semua Iki kayaknya gak nyampe mbek KDC bae kok gak takon SK dia. ya mbok gawani bayine Faisal Pak. Lah iya. Tapi kenapa yang deket
sama pemerintahan desa pengurus sangat cepat, ada apa-apa di belakangnya. Ya juga mau sing ngene. Loh, ya memang ngene. Ya apa ya? Lah Iku rata-rata kabeh iku ngomong desa iku mesti ngono. Lah kepengin api ya kudu baik-baik kan begitu. Ya baik-baik. Ya iyalah, aku iso ngopi mangan gedang goreng ambek sampean, ndak aku mecucu ambek sampean ya wurung lah. Sehingga memang kita itu jangan sampai anti dan fanatik lah urusan segala hal. Jangan anti dan jangan fanatik. Berlebihan. Iya, kalau anti itu ya masalah, fanatik ya masalah. Bener. Dan ada apa di belakangnya? Ada punggungnya. Ya ono karepe to, Mas. Iya, mesti ono karepe. Uang lek ono karepe gawane bayine iku tertutup. Gawane bayine. Tertutup. Engko lek wis oleh pirang-pirang dino atau pirang wulan balik meneh gawane bayine lek mladus ya mladus kan begitu. Oh iya. Banyak kejanggalan dan indikasi tapi bingung lapor kemana. Urusan BUMDes ya? Iya, urusan BUMDes. Memang ide kan didadekno ketua. Iya. Gak di SK tapi jalan akhirnya merasa Mas Faisal kalau memang perlu jenengan bikin surat aja ke kantor kami ke Komisi 1. Nanti kita panggil semua, baik kepala desa, camat, kepala BUMDes, DPMD dan semua pihak yang terlibat dalam hal itu. Soalnya kan eman-eman BUMDes kok gak jelas, jadi nono ketuai siap, tapi njaluk SK supaya gak melaku. Itu biar los karewel, diceluk ayo apa itu gak di SK. Tapi sempetnya kudu akur dari zaman malu. Kan Dek Raci ku kan omahe sampean juga Mas Faisal, jadi yo nongkrong ngobrol kono dijak ngobrol kadesi dan macam-macam. Engko lak ngono ku judule pecacah pecucuan. Kim Prodo, Kim. Oh, ini teman-teman Kim. Sebenarnya kalau kelompok informasi masyarakat. Oh iya. Ini kan rata-rata tadi yang ngasih informasi di desa-desa. Ya satu dos pokoknya desa hari ini itu ya. Jadi kalimatnya begini nih kesimpulannya. Nah, ini terima kasih Prayoga Heru. Jelas sih kayaknya. Jika ingin berhasil, selain dapat dipercaya, lah itu penting. Jika ingin berhasil, selain dapat dipercaya, jadi pondasi kepercayaan ini. Percaya ya dipercaya gitu loh. Sentuhlah permasalahan pokok masyarakat. Iya, yang dasar, yang memang dibutuhkan njaluk. Iyalah, contoh Mas Yogi, wong butuhnya kebelet rapi, dadakno dijak mancing, yo tambah sumpek. Iya. Ya golek no wedokan tentang rapi. Wah, itu otomatis mereka akan jelas butuhnya apa, hasrat dan mau mengikuti gitu, mengerti dan mau mengikuti. Saya tahu kebutuhan orang-orang tuh, butuh duit. Ya kan ontek Mas Yogi, ya boleh nyetak dhewe. Ya kan habisnya, tapi memang ya Komisi 1 sebagai salah satu mitra juga kaitannya dengan regulasi juga dengan pemerintahan ya, termasuk beberapa hukum dan pemerintahan yang regulasinya katanya wis jelas regulasi mau bikin BUMDes, mau di pemerintahan desa pengelolaan dana desa, mau kemarin saya tanya ada yang apa kira-kira ya apa kalau misalnya keinginan dituruti mintanya apa, makanya syarat minimal kades hari ini jangan yang persamaan gitu. Tapi itu regulasinya kan sudah SMA sederajat kan? Ya itu persamaan gak oleh kan? Masih debatable. Kita dipikirkan. Lakukan diskusi dengan DPMD dan bagian hukum. Di antara teman-teman legislatif rata-rata minta ada sebuah kajian ulang terkait Perbu Pilkades. Dan ya memang untuk sekdes sampai ke bawah itu kan cuti ya, itu yang juga jadi sebuah ini. Kenapa sekdes ke bawah cuti? Kalau nyalon kades kan seperti itu. Sehingga lumrah dan alamiah kalau misalnya nggak jadi terus jadi anak buahnya lagi ya akhirnya muncul seperti itu. Dan itu sebenarnya kembali lagi lumrah dan hukum alam. Maka harus kepala desa yang jadi itu mampu menjadi leader yang sesungguhnya. Benar. Makanya kudu memang secara qualified lah bahasanya. Karena yang dikelola sekarang kan tambah suwe desa menjadi tumpuan kan bagi keberlangsungan negara, apalagi hilirisasi. Itu beberapa waktu. Itu Perbub ya?
Jadi beberapa waktu yang lalu itu statement saya, lek biyen kepala desa itu butuh panutan, butuh wong sing dihormati. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan adalah kepala desa yang manajerial. Karena pengelolaan dana desanya itu semakin meningkat. Sekarang 1,8 sampai 2 miliar. Nah, di kemudian pemerintah sudah memberikan ancang-ancang sampai 3,5 miliar. Ini membahayakan kalau tidak betul-betul masyarakat mampu memilih kepala desa yang mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan. Benar. Pendamping desa itu kadang-kadang ya tumpul dalam menjalankan tugasnya. Karena sing ngandani dilihat usia. Ya. Wah, sopo kono arek kapan? Apa meneh tanggone? Apa jare aku? Apa meneh tanggone dhewe sing dadi pendamping desa. Nah, itu. Tapi enggak ya? Rata-rata kan kalau pendamping desa biasanya dilokir. Ya paling enggak kan tangga desa. Nah, itu kan padha rone. Padha rone sapa kon kan begitu, sehingga kadang-kadang itu teman-teman pendamping desa itu berhadapan dengan kepala desa yang mengedepankan dia menjadi orang nomor 1 di desa itu. Dia lebih tua, apalagi unsur agamisnya lebih tinggi, sungkan kate ngandani. Iya, sungkan kate ngandani kan begitu. Tuh Mas Yogi pagi ini. Siap, terima kasih Pak Dewan, sangat membantu katanya Prayoga Heru Santoso. Karena memang Pak Dewan lagi sibuk. Wah, Pak Ketua. Alasan tok. Tambah merini, tambah koyok wong mak yes. Tapi kita sudah 1 jam. Terima kasih semuanya followermu. Monggo kita akhiri. Mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan, dan ini sudah salah satu hal ya Mas Prayoga juga berterima kasih katanya. Kayak kan jarang lah. Jadi kadang karena nggak ngerti loh. Cuman buntu akhirnya wes kawan bayi ini metu, waduh anjane ngono. Padahal hanya nggak jalurnya gitu kadang. Iya, jarine arek ngopine sing ado titik ngono loh. Banyak kan itu yang bisa disamperin untuk dijak ngobrol, termasuk teman-teman legislatif dimanapun dan di dapil manapun kan bisa. Dan kami punya rumah di Raji sana, gedung DPRD, monggo dolan ke sana, dan bila perlu resmi ya bikin surat, kalau nggak resmi setiap saat kontak aja, kita siap untuk melayani itu. Yang penting gak ilmu pokoknya loh. Yang suwara kan ilmu pokoknya. Wah iso pokoknya ngene. Oh iya. Iki negara. Siap, terima kasih Warmo. Bisa kita ngopi besok lagi. Terima kasih Pak Dewan. Monggo sedikit saya akan dulu untuk kopinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.